Selamat siang. Yang saya hormati, Dewan Juri, para hadirin, serta rekan-rekan peserta lomba debat bahasa Indonesia SMA Awards. Hari ini, saya tidak hanya membicarakan sebuah mosi dalam kerangka debat, melainkan juga membicarakan masa depan peradaban manusia. Karena itu, izinkan saya mengawali dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apakah makna pendidikan terletak pada kebebasan tanpa batas? Ataukah justru pada keteraturan dan kedisiplinan yang memahat jiwa anak bangsa? Dalam pusaran pengaruh sosial yang kompleks dan perubahan zaman yang cepat, sudahkah kita menyiapkan generasi pengaruh sosial yang tak sekedar pandai, tetapi juga kuat secara karakter dan peka secara sosial? Pertanyaan ini kita bawa bersama untuk menimbang hakikat pendidikan yang bukan hanya membentuk otak, tetapi membangun manusia secara utuh. Pendidikan hari ini sedang menghadapi fragmentasi sosial yang serius, di mana pola belajar yang longgar dan tanpa arahan konkret menimbulkan anak-anak yang cerdas serta kognitif, tetapi rapuh secara sosial dan emosional. Fenomena ini nyata dalam konteks dunia pendidikan kita sekarang, di mana siswa di beberapa sekolah terlalu leluasa menentukan sendiri cara belajar tanpa bimbingan intensif dari guru. Dan hasilnya bukan hanya rendahnya pemahaman, tapi juga lemahnya jiwa sosial dan tanggung jawab kolektif. Mari kita ambil contoh di sebuah sekolah menengah atas, di kawasan urban yang sangat padat dengan berbagai tantangan sosial. Siswa-siswi di sana diberi kebebasan hampir tanpa batas untuk mengeksplorasi materi pelajaran secara mandiri, tanpa pola yang terstruktur. Akibatnya, mereka seringkali kehilangan arah dalam memahami makna yang dalam dari suatu ilmu, juga mengalami kesulitan membangun solidaritas dan etika belajar dalam kelompok. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memperkuat kesadaran sosial, sekaligus mengajarkan ketangguhan individu. Dan ini hanya bisa dijangkau melalui sistem pembelajaran klasik yang berstruktur, dengan guru yang mampu membimbing bukan hanya intelektual, tapi juga membentuk karakter dan kebersamaan. Pendidikan klasik dengan ritual belajar yang konsisten dan latihan terarah sebenarnya adalah jantung sosialisasi dan internalisasi nilai moral. Di dalamnya terkandung praktik sosial yang membangun rasa tanggung jawab, disiplin bersama, dan rasa hormat antar sesama. Ini adalah pengalaman belajar yang tak sekedar informasi, tapi pengalaman hidup yang menyentuh nurani dan membentuk integritas. Jika pendidikan kita kehilangan struktur, maka kita kehilangan akar. Dan akar itu adalah keteguhan, tanggung jawab kolektif, serta disiplin belajar yang terajarkan guru sebagai teladan. Disinilah nampak bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan juga seni membentuk watak melalui proses yang memerlukan ketegaran dan kesabaran. Sebagaimana kata sastrawan, hidup bukan pelayaran singkat di bawah sinar mentari, tetapi pendakian panjang menembus kabut dan badai. Pendidikan klasik adalah jejak pasti dalam pendakian itu, menuntun tiap generasi mendaki gunung pengetahuan dan kebijakan dengan pijakan yang kuat dan panduan yang bijak. Saya percaya, hanya dengan memperkuat akar ini, pendidikan kita bisa lahirkan kaum bijak yang mengerti tidak hanya ilmu, tapi juga makna dan tanggung jawab sosial. Dengan bangga, saya mempertahankan model pendidikan klasik sebagai masa depan bangsa, karena di dalamnya mengalirkan jiwa pendidikan Indonesia yang berintegritas, berkeadaban, dan berbudi luhur. Sebagai solusi bijak, pendidikan klasik tidak mengekang kreativitas, tetapi menempatkan berkreativitas dalam koridor yang menjamin kedewasaan dan kesungguhan belajar. Inilah jembatan antara kebebasan memahami dan ketangguhan sosial yang sangat kita perlukan dalam masyarakat modern yang penuh tantangan. Dari argumen di atas, saya menyimpulkan bahwa pendidikan klasik adalah penopang utama pendidikan berkualitas yang membangun manusia secara utuh, intelektual, sosial, dan etis. Model ini memberikan solusi nyata atas perpecahan dan kerentanan yang tengah melanda di dunia pendidikan kita saat ini. Karena itu, dengan penuh keyakinan, saya memilih pendidikan klasik sebagai jalan bijak menuju generasi masa depan yang berdaya saing, berkarakter tinggi, dan berintegritas luhur. Dewan juri yang saya muliakan, rekan-rekan yang saya hormati, dengan seluruh argumentasi yang telah saya paparkan, argumentasi yang berdiri di atas logika, pengalaman nyata, dan kesadaran moral, saya, Muhammad Azam Mahardika, siswa SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Kampus Malang, berdiri di sini dengan keyakinan penuh bahwa posisi saya sebagai pihak pro adalah posisi yang paling kokoh, paling relevan, dan paling layak untuk dimenangkan. Sebab mempertahankan kualitas pendidikan di pusat peradaban bukan sekedar mosi, melainkan amanah sejarah. Dan dengan itulah, saya yakin bahwa saya pantas menerima kemenangan pada lomba debat bahasa Indonesia pada ajang SMA Awards ini. Terima kasih.